Bapak Surya Paloh, yang saya hormati para pimpinan DPR RI, MPR RI, DPD RI, asal Aceh, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, saya minta berdiri Pak Menteri Sofyan Djalil, beliau dari Aceh supaya tahu semuanya. Bapak Fahrul Razi, Menteri Agama, beliau juga dari Aceh supaya tahu semuanya. Menteri yang lain banyak tapi nggak usah berdiri. Yang saya hormati Bapak Gubernur, yang saya hormati yang mulia Wali Nanggro, yang saya hormati yang mulia para ulama, para abu, serta para gubernur dan bupati yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kalau kita ingat saat Asian Games 2018 yang lalu, tarian yang paling menakjubkan hampir seluruh negara memberikan apresiasi adalah tarian dari Aceh. Yaitu tari apa? Bukan tari saman loh. Tari saman. Rato Jaro, betul. Tari yang sangat dinamis dan itu menggambarkan budaya Aceh. Dinamis, toleran, keislaman, kemaritiman, itu adalah kebudayaan Aceh yang semua orang sudah tahu. Tapi tadi ada permintaan maaf atas kekilapan dari gubernur. Ya saya jawab, jangan salah pengertian. Kemarin pemilu dan pilpres telah berjalan dengan sukses dan aman. Dan saya sangat menghargai hak-hak politik yang telah dikerjakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Saya sangat menghargai, jangan salah pengertian. Waduh, jangan-jangan nanti Presiden nggak pernah ke Aceh lagi. Itu sebuah kekeliruan besar karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Pemilu sudah usai, pilpres juga telah selesai. Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Dan Aceh memiliki kekuatan, memiliki potensi. Karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia. Yang saya tahu karena saya 86, 87, 88 itu berada di Lok Sumawe dan di Bener Meriah di Aceh Tengah. Saya kemarin melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol. Saya terus terang aja harus saya sampaikan, saya kaget. Kecepatannya luar biasa. Baru 14 bulan dikerjakan sejak saya groundbreaking di Banda Aceh. Pembebasan lahan hampir di atas 90% telah selesai. Ini menunjukkan yang saya baca, ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk agar infrastruktur ini segera selesai. Saya tangkap itu.
Sehingga memang di semua provinsi selalu masalah dan problem adalah pembebasan lahan. Selalu itu menghambat proses konstruksi yang ada. Tapi di sini kemarin di Rutnya, Utama Karya menyampaikan pada saya, Pak, ini hampir 90% pembebasan selesai, sudah 60 kilo tapi kami baru mengejar 15 kilo. Artinya apa? Ini harus ditambah untuk urusan konstruksinya karena pembebasannya di luar dugaan kami, kecepatannya luar biasa. Ini patut kita syukuri. Karena apapun yang namanya infrastruktur di seluruh tanah air kita ini telat. Harus ngomong apa adanya, secara terbuka saya. Terlambat. Stok infrastruktur kita dibanding negara-negara sekitar kita juga masih jauh. Sehingga kecepatan mobilitas orang, kecepatan mobilitas barang, kecepatan logistik dari provinsi ke provinsi yang lain, dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, menjadi semuanya terhambat. Sehingga daya saing kita, competitiveness kita, menjadi kalah. Apapun sekarang ini antar negara bersaing, antar negara saling kompetisi. Dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sudah bukan kayak dulu-dulu, negara kaya mengalahkan negara miskin, negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Sekarang zamannya sudah berubah. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan kita ingin Indonesia lebih cepat dari negara-negara lain. Oleh sebab itu, pengerjaan infrastruktur ini betul-betul ingin kita percepat. Di seluruh tanah air dan khususnya, wabil khusus di Aceh. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian Helsinki. Saya sudah berbicara dengan gubernur. Saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Wali Nanggro dalam 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya juga bertemu dengan Pak Mualim, Pak Muzakir Manap, saya ketemu. Dan tokoh-tokoh Aceh yang lainnya yang tidak saya sebut, tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada problem ini Pak, ada masalah ini Pak, ada persoalan ini ya. Tapi beri waktu saya untuk menjawab. Beri waktu saya untuk menjawab, karena apapun ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan setiap minggu, sehingga jawabannya nanti akan saya berikan. Banyak yang sudah disampaikan kepada saya tahu. Yang ketiga yang berkaitan dengan masalah daerah otonomi khusus. Kita tahu Aceh mendapatkan dana otsus yang tidak sedikit, yang itu juga diirikan oleh provinsi yang lain. Saya tadi tanya ke Pak Gubernur, berapa dana otsus kita? 8 triliun untuk tahun ini. Betul Pak Gub? 8 triliun. Plus APBD 9 triliun, berarti 17 triliun. Dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali. Penting sekali. Uang 17 triliun itu juga uang yang sangat gede sekali. Plus APBD yang ada di kabupaten dan kota. Tetapi bagaimana tata kelolanya, bagaimana governance-nya, apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat, itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya. Oleh sebab itu kalau tadi Bang Surya Paloh menyampaikan
perlu asistensi. Saya bertanya kepada pemerintah daerah, perlu enggak? Kalau perlu besok langsung saya dampingi. Jangan ngomong ya, nanti kita beri asistensi, kemudian di bawah tidak mau di birokrasinya. Karena itu menanggung sebuah konsekuensi bahwa governance, tata kelola harus bersih, transparan, akuntabel. Tapi kalau saya tanya kepada rakyat, pasti seluruh rakyat akan bilang, iya, benar. Karena yang lain itu kecil APBD-nya, karena nggak ada dana otsus, hanya ada 6 triliun, ada yang 6 triliun. Yang 7 triliun ada, sebuah provinsi yang 7 triliun. Jadi penggunaan APBD saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, dan kepada gubernur, gunakan fokus, gunakan secara fokus, berikan prioritas hal-hal yang sangat penting. Saya juga harus sampaikan apa adanya, angka 14%, angka kemiskinan itu besar. Besar. Selesaikan dulu masalah ini. Berikan perhatian kepada angka kemiskinan yang 14% itu. Lewat program-program yang didesain agar pengentasan kemiskinan segera bisa diselesaikan. Yang keempat yang berkaitan dengan investasi. Semua negara sekarang ini berebutan yang namanya investasi. Semua negara. Karena semakin banyak arus kapital masuk, arus modal masuk, arus investasi masuk, capital inflow, insya Allah dipastikan negara itu akan pertumbuhan ekonominya akan semakin baik. Begitu juga untuk provinsi, begitu juga untuk kabupaten, begitu juga untuk kota. Sama saja. Begitu banyak investasi yang masuk, begitu banyak arus modal masuk, peredaran uang semakin banyak, masyarakatnya akan lebih sejahtera. Itu sudah teori ekonomi. Dan negara kita sekarang ini, posisi negara kita perlu saya sampaikan. Secara GDP nominal, negara kita berada di ranking 16. Kita ini sudah masuk ke G20, negara-negara dengan ekonomi maju. Ranking 16 kalau dihitung dari GDP nominal. Kalau dihitung dari GDP PPP, Purchasing Power Parity, negara kita sudah berada di ranking 7 di antara negara-negara besar yang dimiliki dunia. Artinya apa? Kita memiliki sebuah masa depan yang insya Allah lebih baik dari hari ini, tetapi memang banyak tantangan-tantangan, baik yang ada di daerah maupun di pusat, yang perlu kita selesaikan bersama-sama secara cepat. Karena sekali lagi kita berada pada era persaingan, era kompetisi yang sangat-sangat cepat. Jadi kembali lagi ke investasi. Saya sudah mendorong tidak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali agar investasi arus modal itu masuk ke Provinsi Aceh. Dan terakhir tadi juga sudah disampaikan Pak Gubernur berkaitan dengan Uni Emirat Arab yang ingin membangun properti, yang ingin membangun pariwisataan yang ada di Provinsi Aceh. Oleh sebab itu saya sudah perintah ke Menteri untuk siapkan tim untuk nanti berangkat bersama-sama di bulan Maret awal bersama dengan Gubernur dan timnya untuk bertemu langsung dengan Syekh
Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Karena beliau langsung ngomong pada saya keinginannya untuk membawa arus modal ke Provinsi Aceh. Tetapi meyakinkan orang itu juga tidak mudah. Saya sudah sampaikan Pak Gub. Pak Gub, ada persoalan ini yang ditanyakan pada saya. Saya tidak bisa menjawab secara detail. Jadi tolong nanti diberikan sebuah backup data, kemudian backup penyampaian yang baik, presentasi yang baik, sehingga mereka yakin betul. Karena beliau ini adalah masuk orang yang memiliki kekayaan yang nggak bisa dihitung. 1,4 triliun US dollar, bukan rupiah. Sudah dihitung sendiri kekayaannya berapa. Oleh sebab itu, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bang Surya tadi betul. Marilah kita bersama-sama, bersatu, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang ada di bumi Aceh ini. Agar hal-hal yang, kalau ada persoalan yang kecil jangan dibesar-besarkan. Kalau ada persoalan yang bisa diselesaikan, cepat selesaikan. Kalau ada persoalan besar yang memang harus kita selesaikan bersama-sama, mari duduk bersama-sama, selesaikan masalah itu. Pusat, provinsi, kabupaten dan kota, dan masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya sangat menghargai acara pada pagi siang hari ini, acara kenduri kebangsaan. Dulu waktu saya di sini sering diundang untuk kawinan, ada kendurinya. Apa namanya ya? Kenduri kalau di sini apa? Kanuri ya? Ya, kanuri, mukawen, kanuri, syukuran, betul. Jadi saya masih ingat, nggak tahu nanti saya diajak kenduri atau tidak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.